Bab 031. Setelah mengambil baju, serta beberapa berkas yang disimpan di laci nakas, dia bergegas keluar dari rumah menarik koper. Kali ini tujuan selanjutnya mendatangi tempat kerja Alea, mengingat ini jam sudah menunjukkan pukul 12.15, dia hanya perlu menunggu sedikit saja, sampai waktu istirahat Alea. Karena statusnya masih menjadi istri TNI, sehingga ketika memasuki pangkalan militer, dia tidak dipersulit. Seperti biasa dia akan menunggu di parkiran khusus tamu. Namun, hampir 1 jam lamanya dia menunggu, tak kunjung terlihat batang hidung Alea. Dia menatap ponsel, sambil berpikir, apakah dia langsung masuk atau menghubungi terlebih dahulu. Setelah berpikir beberapa saat, dia memutuskan menghubungi nomor Alea. Namun, lagi dan lagi Azarin harus menelan pil pahit, nomor Alea tetap tidak bisa dihubungi, sejak semalam. Astagfirullah, Kak. Gumamnya geram. Tanpa buang waktu, Azarin segera turun dari mobil, lalu memasuki klinik. Begitu dia masuk, wajah-wajah wanita yang di bagian administrasi tampak terkejut, bagaikan melihat hantu di tengah hari. "Assalamualaikum, Mbak. Saya mau ketemu Dokter Alea," ucapnya tanpa basa-basi. Namun, pemandangan di depan mata membuat Azarin mengernyit. Bagaimana tidak, jika kedua wanita itu justru saling tatap? "Kenapa? Apa ada yang salah dengan pertanyaannya?" tanya Azarin sedikit menaikkan intonasinya. Kedua wanita itu kompak, langsung menggeleng, lalu dilanjutkan wanita berambut pendek. "Tidak, Bu. Hanya saja, Dokter Alea sedang tidak di klinik. Beliau sedang cuti." "Cuti?" Azarin tak bisa mengendalikan suaranya yang terkejut. Sementara dua orang tersebut mengangguk dengan khawatir. "Sejak kapan dia cuti?" "Sejak 3 hari yang lalu, Bu." Wanita yang menjawab sebelumnya, kini kembali membuka suara. Azarin terkejut bukan main. Jika diingat lagi, 3 hari yang lalu itu, Alea berada di Bogor, rumah ibu mertuanya. Itu artinya saat itu, Alea hanya beralasan kerja. Bahkan saat Abah sakit, Alea juga mengatakan jika dia harus kembali ke Jakarta. Gila. Azarin tak menyangka, lagi dan lagi kakaknya berbohong. "Terus Dokter Alea sekarang di mes?" tanya Azarin mencoba menahan gejolak marah di dalam dadanya. Kedua wanita itu saling pandang, bahkan terlihat jelas wajah keraguan untuk berbicara. Seolah mereka telah didoktrin untuk tidak membongkar apapun tentang Alea. "Katakan kakak saya di mana? Dia di mes atau bukan?" tegas Azarin. Jantungnya terasa berdebar karena rasa marah yang mulai menguasai. "Ayah kami baru saja meninggal, dan saya ingin menemui kakak saya, Mbak. Dari semalam nomornya gak aktif." Cerocos Azarin dengan lantang. "Maaf, Bu," ucap keduanya kompak. Azarin hanya mendengkus, membuat keduanya menunduk malu. "Katakan sekarang kakak saya di mana?" ulangnya kemudian. "Jangan mempersulit situasi, Mbak. Lagi pula kakakku bayar kalian berapa sih, sampai kalian tidak ingin buka mulut?" serga Azarin kesal. "Saya bisa loh laporin kalian ke kantor," ujarnya kemudian sambil mengepalkan tangan di atas meja. "Maaf, Bu. Sejujurnya Dokter Alea tidak pernah tinggal di mes. Selama ini, Dokter Alea selalu pulang ke rumahnya." Penjelasan itu, sontak membuat mata Azarin terbelakang. Seberapa banyak Alea membohonginya? Membohongi keluarganya dengan mengatakan jika dokter baru, tidak boleh keluar dari area pangkalan militer. Azarin menahan napas sejenak, sambil memejamkan mata. Jika selama ini Alea tidak tinggal di mes, lantas di mana dia tinggal selama ini?
Ibu tidak apa-apa, kan? Tanya wanita berambut pendek itu, terlihat prihatin. Mungkin setelah mendengar ayahnya meninggal, rasa iba mulai menyelimuti mereka. Saya baik-baik saja, ucap Azarin. Cuma kalau boleh tahu alamat kakak saya di mana, ya. Saya butuh banget, Mbak. Azarin kembali berbicara, sebelum mendengar alasan lain. Kakak saya belum mengetahui ayah kami meninggal. Saya mohon, beritahu aku info mengenai kakak saya, pinta Azarin sambil menyatukan kedua tangan. Tanpa bantahan apapun lagi, salah satu wanita itu langsung sigap menuliskan alamat Alea terbaru, lalu menyerahkan pada Azarin. Inji alamatnya? Kalau saya tidak salah, Bu, ucapnya, bersamaan dengan Azarin menerima secarik kertas warna merah muda. Detik kemudian, bola matanya langsung melebar. Tangan yang memegang kertas tersebut, mendadak gemetar. Alamat rumahnya. Mbak yakin? Suaranya ikut bergetar. Seingatku itu, Bu. Karena waktu itu, Dokter Alea meminta saya mengirimkan barangnya yang ketinggalan. Di klinik menggunakan ojek online. Dan alamatnya yang diberikan hanya itu saja, jelasnya panjang lebar. Memangnya kenapa, Bu? Lanjutnya bertanya. Tidak apa-apa. Azarin menggeleng cepat. Terima kasih, Mbak, saya permisi. Assalamualaikum. Tanpa menunggu jawaban, dia segera berlari memasuki mobil, dan kembali melihat alamat di kertas. Jadi selama ini, Kak Alea tinggal di dalam kompleks perumahan yang sama denganku. Kenapa Kak Alea gak cerita? Gumamnya heran sekaligus sedih. Jika dilihat dari alamatnya, letak rumah Alea berada tepat di belakang rumahnya. Bagaimana bisa dia tak tahu menahu selama ini? Astagfirullahalazim. Gekumamnya lagi sambil memijat kening. Selama beberapa saat Azarin terdiam, sampai akhirnya dia memutuskan mengecek sendiri rumah Alea. Benar tidaknya dia harus melihat sendiri. Kamu harus memberikan penjelasan, Kak. Kenapa bisa kakak punya rumah yang tidak jauh rumahku? Sumpah, Kak. Aku tidak habis pikir. Mobil Azarin melaju cepat meninggalkan pangkalan militer siang itu, membawa perasaan kacau yang seolah menghimpit dadanya. Setiap detik, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan tentang Alea. Kenapa selama ini dia bisa begitu bodoh, tak menyadari bahwa kakaknya memiliki rumah yang sama, berada di area yang sama dengan perumahannya. Semua ini terasa seperti petunjuk yang terlambat datang, sebuah fakta yang seharusnya sudah diketahui jauh sebelumnya. Sejak menikah, Azarin jarang sekali terlibat dalam kehidupan sosial di perumahan itu. Dia lebih suka menutup diri, menjalani rutinitas yang terasa aman dan teratur. Namun, di sisi lain, kebanyakan ibu-ibu di perumahan itu juga adalah para pekerja, sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga interaksi sosial di sana memang bisa dibilang minim. Wajar saja dia tak mendengar desas-desus mengenai kakaknya yang tinggal di alamat yang sama. Perasaan tak menentu itu membuatnya tidak sabar. Azarin menekan pedal gas lebih dalam, mencoba mengusir kekacauan dalam pikirannya. Sekitar 20 menit kemudian, dia akhirnya tiba di perumahan itu. Azarin mengurangi laju mobilnya saat mulai memasuki area perumahan. Rumah demi rumah dilihatnya dengan cermat, mencoba mencocokkan alamat yang tertulis di selembar kertas yang digenggamnya erat. Setiap detik terasa begitu lama. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang menariknya semakin dekat pada sebuah kenyataan yang tak bisa dia hindari. Dan akhirnya, matanya tertuju pada satu rumah. Sebuah rumah berpagar coklat menjulang tinggi, hingga yang terlihat hanya plafon rumah saja. Letaknya pun berada di pojok, tak terlalu mencolok, bahkan sebelah kiri.
Rumah tersebut terlihat tak berpenghuni. Benarkah ini rumah kakak? Gumamnya Liri, tanpa sadar dia meremas kuat kertas di tangannya. Jantungnya berdegup lebih cepat, entah karena penasaran atau karena sebuah firasat yang sulit dijelaskan. Keberanian yang menggebu-gebu tadi, seketika sirna setelah melihat rumah Alea. Dia takut, bahkan sangat takut jika turunnya nanti justru menemukan fakta pahit. Azarin menggigit bibir menatap rumah dari jarak yang aman. Dia menimang-nimang terlebih dahulu, apakah harus turun saat ini, atau menunggu terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, dia pun memutuskan mengambil ponselnya, mencoba menghubungi Alea lagi. Berharap nomor kakaknya sudah aktif. Dia ingin tahu, apakah Alea masih tetap berbohong atau tidak. Namun, harapannya pupus saat suara operator yang menyapa. Azarin mendesah berat, menatap layar yang sudah menghitam. Tak habis akal, dia mencoba mengirim pesan pada jenderal terlebih dahulu, untuk memastikan suaminya sedang aktif atau tidak. Mas. Hanya tulisan singkat, tetapi membuat perasaannya lega melihat centang 2, walaupun masih abu-abu, setidaknya nomor jenderal aktif. Dia berencana menghubungi jenderal, namun tiba-tiba telepon masuk. Azarin berdecak seketika, saat melihat nama kontak, ibu mertua, sedang memanggil. Untuk saat ini, dia tidak ingin menerima telepon dari siapapun selain Alea, dan Jendra. Bahkan sekitar 10 menit yang lalu Din menghubunginya, dia membiarkan sampai telepon tersebut terputus sendiri. Namun, jika dia membiarkan telepon ibu mertuani begitu saja, bisa saja wanita parubaya itu menerornya. Seperti rentenir. Azarin menghela napas sejenak, mencoba menenangkan terlebih dahulu perasaannya yang sedang kalut, sekaligus mempersiapkan telinga untuk mendengar ocehan ibu mertua. Assalamualaikum, Bu, sapa Azarin, tetap berusaha sopan. Waalaikumsalam. Kenapa lama sekali angkat teleponnya? Protes Ramlah, membuat Azarin refleks memejamkan mata sambil menahan napas. Maaf, Bu, tadi lagi. Tidak perlu minta maaf. Potong Ramlah, menolak menerima alasan Azarin. Ibu telepon cuma mau tanya. Gaji jenderal sudah masuk. Kenapa kamu tidak segera kirimkan ibu? Masa harus tunggu ibu telepon kayak gini sih? Azarin agak terkejut. Saking banyaknya masalah akhir-akhir ini, dia sadar jika gaji suaminya sudah masuk. Aku lupa, Bu. Bentar aku cek dulu. Tak ingin berdebat, Azarin menjawab dengan cepat. Dia segera memeriksa bank mobile yang berada di ponsel tanpa memutuskan sambungan telepon, dan memang benar gaji jenderal sudah masuk. Karena semua gaji jenderal pasti akan masuk kepadanya, tanpa pikir panjang, dia segera mengirimkan uang ke nomor rekening ibu mertuanya sebelum kena semprot. Sudah, Bu, ucap Azarin kemudian. Tolong juga usahakan uang semester Elsa, minggu ini sudah harus dibayar. Jangan lupa sampaikan sama jenderal juga. Biar dia sadar, adiknya masih memerlukan biaya sekolah. Masa gini saja, kalian sampai lupa, oceh Ramlah, yang membuat kepala Azarin terasa pening. Azarin menghela napas berat. Gak lupa sih, Bu. Tapi ibu tahu sendiri penghasilan Mas Jenderal berapa. Tidak perlu juga aku jelaskan, kan? Balas Azarin pelan, tetapi cukup mencubit. Gini ya, Bu. Selama ini aku tidak pernah permasalahkan jika Elsa butuh apapun, toh kalau ada pengeluaran apapun itu, selama ini, aku selalu pakai uang tabunganku. Cuma untuk kali ini aku belum bisa bantu, Bu, ucap Azarin sopan, agar tak memicu pertengkaran. Terus sekarang gimana? Elsa mau bayar uang semester, kamu tidak bisa usahakan dulu.
Penghasilan jenderal juga sebenarnya masih bisa membantu kuliah adiknya. Lagi pula, sejak ayah mereka meninggal, kamu sendiri yang menyanggupi buat bantu kuliah Elsa. Kenapa sekarang kamu banyak alasan? Cerocos Ramlah bak kereta api, membuat Azarin hanya bisa menjauhkan benda pipih tersebut dari telinganya. Dia sedang banyak masalah, tak ingin lagi mendengar masalah baru lagi. Bu, gini ya. Karena sudah tak mendengar lagi suara Ramlah, Azarin kembali berbicara dengan serius. Kalau semua dari penghasilan Mas Jenderal, terus di rumah mau pakai apa, Bu? Anak ibu juga butuh makan, aku butuh bayar arisan di kantor, listrik, dan lain-lain. Aku harap ibu mengerti. Lagi pula, kalau emang Elsa butuh biaya, suruh dia kerja paruh waktu. Biar bisa bantu-bantu dikit. Jangan tahu-tahunya ngeluh aja. Aku juga ada kebutuhan, Bu. Ini saja, gaji Mas Jen, hanya cukup bayar-bayar sama makan. Aku mau ambil di mana lagi kalau kurang. Azarin tahu perkataannya kali ini, pasti akan memancing huru-hara lagi. Namun, didiamkan saja tanpa diberikan pengertian bukan solusi. Apa kamu bilang, Elsa kerja? Ramlah berseru kesal. Dia masih sekolah, dan kamu sudah memintanya untuk kerja. Yang benar saja kamu. Terdengar dengkusan kasar di ujung telepon. Kenapa gak kamu saja yang kerja? Minimal bisa bantu-bantu suamimu, Ibu Ramlah, yang semakin memancing emosi Azarin. Ibu suruh aku kerja. Bukannya kemarin-kemarin ibu ingin aku berpisah saja dari Mas Jen. Oh, atau ibu berubah pikiran lagi? Sindir Azarin. Lagi pula, ngapain aku kerja? Kalau tujuannya untuk menghidupi suamiku, sementara semua gaji suami diambil orang tuanya. Yang benar saja, Bu. Serunya kesal. Jangan gitulah sama anak orang. Emang ibu mau anak perempuan ibu satu-satunya itu, suatu saat dia menikah, terus diminta menafkahi mertuanya. Gak mau, kan, Bu? Jelas Azarin panjang lebar. Dia tak ingin terus-terusan menjadi kerbau untuk keluarga patriarki ini. Tak terdengar jawaban di ujung telepon, membuat Azarin kembali berbicara, aku gak berhak menasehati, Ibu. Jam terbang Ibu sebagai menantu lebih tinggi dari aku. Cuma aku mau ingatkan, sikap patriarki yang Ibu jadikan pedoman sekarang, suatu saat akan dirasakan anak Ibu juga. Kalau kamu tidak mau mengusahakan, tidak usah melebar kemana-mana. Ibu tidak butuh dinasehati. Ketus Ramlah. Lagi pula, Elsa dan ibu sudah jadi tanggung jawab jenderal, sebagai kakak laki-laki. Azarin bisa menebak wajah ibu mertuanya saat ini, pasti sudah memerah bak kepiting rebus. Jika mereka berhadapan, sudah pasti tatapan Ramlah terhunus tajam, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Maaf, Bu. Aku kirimkan ibu sebulan 2 juta itu, udah termasuk nafkah loh, Bu. Kurang tanggung jawab apalagi aku sebagai menantu, Ibu. Azarin berdecak. Selama ini aku tidak pernah disuruh. Begitu Mas Jen gajian, aku langsung kirim ke Ibu. Itu kan sudah menjadi tanggung jawab kalian. Lagi pula uang yang kamu kirim, mana cukup untuk biaya kuliah Elsa. Lagi dan lagi Ramlah mendengkus kesal, membuat Azarin hanya bisa memijat pelipisnya. Maaf, Bu. Aku masih ada urusan. Kalau memang ibu butuh sekali, silakan hubungi Mas Jen. Minta anak ibu usahakan, tapi jangan harap gaji Mas Jen di rekeningku ini akan keluar. Aku juga butuh, ucap Azarin. Menegaskan perkataannya. Teleponnya aku tutup ya, aku harap ibu mengerti. Tukasnya kemudian. Dia tak ingin berdebat panjang.
lebar lagi, yang membuat darahnya terasa mendidih. Assalamualaikum. Belum sempat salamnya terucap sempurna, sambungan telepon sudah diputus sepihak. Azarin menggeleng sambil menatap layar ponselnya yang sudah menggelap. Astagfirullah, gumamnya kesal. Dia tahu, maksud ibu mertuanya tadi, agar penghasilan jenderal diambil semua. Tetapi, selama dia masih berstatus istri, selama itu juga dia tak akan membiarkan itu terjadi. Tak masalah jika dia dicap istri pelit atau